Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Oke, di tangan saya di sini sudah ada HP yang lupa sandi dan satunya lupa pola, teman-teman. Dan saya akan berbagi cara mengatasi lupa pola, lupa sandi tanpa menggunakan komputer, cukup menggunakan kode sakti atau kode rahasia. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus bayar mahal ke konter, teman-teman. Oke, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu, teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel saya dan dapat notifikasi dari channel YouTube saya, teman-teman. Oke, yang pertama kita matikan terlebih dahulu handphonenya, teman-teman. Semuanya harus kondisi mati ya. Nah, di sini kita nonaktifkan juga, teman-teman. Oke, setelah handphone semuanya sudah benar-benar off, langkah selanjutnya teman-teman yang harus lakukan di sini ada tombol power dan di sini ada tombol volume bawah. Tekan tombol power, nih, tombol power ya, dan volume bawah. Tekan secara bersamaan seperti ini, teman-teman. Terus tekan terus menerus. Setelah muncul logo handphonenya, lepaskan. Di sini ada keterangan recovery mode, nih, teman-teman. Biarkan ini masuk ke tampilan recovery mode dan ini sama, teman-teman. Tekan tombol power dan volume bawah ya. Bebas, teman-teman, mau tombolnya ada di sini atau di sini bebas, yang penting volume bawah dan tombol powernya. Tekan terus menerus seperti ini sampai muncul logo handphonenya, baru kalian lepaskan seperti ini. Nih, sudah ada recovery mode juga, teman-teman. Nah, nih tampilannya sudah masuk di tampilan recovery mode. Ada tampilan tulisan Cina dan tulisan Inggris. Ini yang namanya recovery mode, teman-teman. Untuk cara resetnya cukup mudah, teman-teman. Langsung aja, yang pertama teman-teman pilih yaitu English. Cukup sentuh saja English. Yang ini juga sama, teman-teman, sentuh aja English seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada beberapa opsi. Oke, saya geser ya karena silau kayaknya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa opsi, teman-teman. Pilih opsi yang untuk handphone yang ini kita pilih WIPE data. Ini handphone seri lama, ini seri terbaru, teman-teman. Pilih WIPE data. Selanjutnya teman-teman yang ini yang terbaru pilih format data. Nah, yang ini teman-teman klik format data, nih ada keterangan format data ya. Klik format data. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian dapat kode atau verifikasi. Nih, ada keterangan, teman-teman, nih. Oke, ada keterangan please enter verification code. Nih, ada dapat kodenya, teman-teman. Dan ini juga dapat kodenya, teman-teman, nih. Nah, ini yang saya maksud kode verifikasi atau kode sakti atau kode rahasianya. Setiap handphone kalian dapat kode beda-beda, teman-teman. Kalian tinggal masukkan kodenya. Contohnya ini, teman-teman, kita masukkan kodenya seperti ini. Nah, di ini juga kita masukkan kodenya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada keterangan cancel atau format. Ingat, teman-teman, cara ini bisa menghapus semua data yang ada di handphone kalian ya. Jadi kalian harus sudah siap kehilangan data yang ada di handphone kalian. Paham ya, teman-teman? Jika ada yang mau ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Oke, silau ya. Saya geser agar tidak silau, teman-teman. Nih. Oke, setelah itu teman-teman di sini teman-teman pilih format, klik format, sini klik format. Nih, secara otomatis ada taskbar putih berjalan. Biarkan taskbar putih berjalan ini sampai penuh dan di atasnya ada keterangan WIPE successfully dan di sini ada keterangan data formatted. Teman-teman tinggal klik OK saja. Setelah itu handphone ini akan mati dan akan menyala otomatis dan akan reboot. Ini artinya reboot, teman-teman. Kita klik OK, teman-teman. Nah, secara bersamaan handphone akan mati dan akan menyala otomatis. Ingat, teman-teman, di sini tipe Oppo, di sini tipe Realme. Cara ini hanya bisa untuk Oppo dan Realme ya, teman-teman. Untuk Vivo saya sudah upload caranya sebelumnya. Teman-teman bisa cari video saya di channel saya ini. Untuk HP Xiaomi, Samsung semuanya sudah saya upload video-video sebelumnya. Teman-teman tinggal langsung aja masuk ke channel saya dan tinggal kalian cari butuh handphone apa dengan cara resetnya, teman-teman. Oke, di sini handphone setelah reset akan masuk yang namanya booting. Apa itu booting? Buat kalian yang belum tahu booting, setelah melakukan reset akan restart atau reboot seperti tadi dan akan masuk ke tampilan logo handphonenya seperti ini. Nah, ini artinya handphone sedang melakukan booting ya, teman-teman. Dan untuk booting itu sendiri memakan waktu mungkin paling lama 3 menit. Jadi teman-teman tunggu saja bootingnya dengan sabar, jangan sampai kok lama banget bootingnya, karena memang bootingnya lama, teman-teman.
Jadi teman-teman tunggu aja sampai booting ini masuk di tampilan wizard. Untuk cara setup tampilan wizard sangat mudah teman-teman. Simak terus videonya, jangan sampai digeser-geser agar tidak salah eksekusinya teman-teman ya. Oke teman-teman, agar tidak terlalu lama nunggu bootingnya, di sini videonya saya akan percepat ya. Percepat bootingnya. Kalau nunggu booting nih videonya, durasi videonya terlalu panjang teman-teman, jadi saya akan percepat videonya sampai setelah booting masuk di tampilan wizard. Untuk setting tampilan wizardnya simak terus teman-teman. Oke teman-teman, untuk handphone yang satunya bootingnya sudah selesai, tinggal yang satunya. Di sini kita setup terlebih dahulu handphone yang sudah selesai booting dan masuk di tampilan wizard. Di sini ada panah dan ada keterangan warna biru. Teman-teman tinggal klik saja warna panah tadi dan kita pilih bahasanya teman-teman. Lalu pilih berikutnya. Setelah itu pilih wilayahnya, lalu pilih lanjutkan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman checklist semuanya. Lalu klik berikutnya. Dan di sini tanpa ada kartu ya. Kalau ada keterangan seperti ini, boleh menggunakan kartu, boleh teman-teman. Lalu klik berikutnya. Nah, setelah itu akan dihubungkan ke jaringan WiFi. Kalau tidak ada WiFi, teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya. Atau menggunakan hotspot juga boleh, teman-teman. Nah, di sini saya sambungkan ke jaringan WiFi karena di sini handphone tidak ada kartunya, teman-teman. Kalau ada kartunya, teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya. Nah, selanjutnya pilih berikutnya, teman-teman. Oke, di sini sudah ada keterangan penyiapan ponsel, kita tunggu. Di sini ada keterangan proses. Ini mungkin perlu beberapa menit, jadi tunggu saja teman-teman sampai nanti masuk ke verifikasi email atau akun Google teman-teman. Nah, yang satu ini masih belum selesai nih bootingnya teman-teman. Sebentar lagi ini selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang satunya di sini sudah masuk di tampilan wizard juga teman-teman, sama tinggal pilih bahasanya ya. Lalu pilih berikutnya dan lanjut pilih wilayahnya teman-teman. Sama klik selanjutnya. Nah, di sini kita checklist semuanya. Kita checklist, klik berikutnya lagi dan akan diarahkan ke tampilan sambungkan ke jaringan internet atau ke jaringan WiFi. Seperti yang saya katakan teman-teman, bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya teman-teman, sama boleh. Lalu kita klik sambungkan ke jaringan WiFi agar terhubung ke internet dan di sini sudah terhubung, klik selanjutnya teman-teman. Dan handphone ini akan menghubungkan seperti ini, memeriksa update dan proses ini mungkin perlu beberapa menit sama seperti handphone yang ini. Nah, handphone yang ini sudah muncul ke tampilan selanjutnya, teman-teman pilih jangan salin di sini. Lalu kita tunggu akan diarahkan ke tampilan verifikasi email atau akun Google. Jika muncul pola lagi seperti ini, jangan khawatir teman-teman. Teman-teman bisa klik X di sini, ada gambar X ya, klik X saja dan akan diarahkan ke tampilan verifikasi akun email atau akun Google seperti ini. Nah, ini poin penting teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masukkan email di sini. Masukkan emailnya atau akun Google-nya yang ada di Play Store itu teman-teman. Tapi wajib menggunakan email atau akun Google yang ada di handphone kalian yang terkunci ya. Kalau menggunakan email lain itu nggak bisa teman-teman. Wajib menggunakan email atau akun Google yang ada di handphone kalian yang terkunci. Jadi begitu ya teman-teman. Setelah itu masukkan email dan password emailnya, lalu pilih selanjutnya. Tinggal ikuti arahan seterusnya teman-teman sampai nanti masuk ke tampilan menu tanpa ada pola, tanpa ada sandi yang lupa teman-teman. Bagaimana jika lupa email atau akun Google-nya? Jangan khawatir teman-teman. Kalian tinggal komen HP apa yang lupa email atau akun Google-nya. Nanti saya siapkan link deskripsi di bawah. Saya siapkan link videonya teman-teman, cara menghapus lupa email atau akun Google pada HP Oppo atau Realme teman-teman. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Pilih jangan salin sama seperti tadi teman-teman. Dan akan diarahkan ke tampilan verifikasi email atau akun Google juga teman-teman. Nah, di sini saya akan masukkan akun Google agar kalian tidak bingung ya.
Nah, selanjutnya teman-teman di sini juga ada dimintai sandi lagi, tenang. Di sini kita klik X lagi di pojok kiri atas. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang saya katakan, kalian harus wajib ingat dengan email atau akun Google-nya. Tinggal masukkan di sini di kolom ini, teman-teman. Kita masukkan nih email atau akun Google-nya, teman-teman ya. Setelah itu baru kalian pilih selanjutnya, teman-teman. Seperti ini. Tinggal klik panah ke samping ini, teman-teman. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke tampilan sandi email atau sandi akunnya. Kalian masukkan saja sandi atau email dan sandi akunnya. Lalu klik selanjutnya dan akan diarahkan ke tampilan berikutnya, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan di handphone ini, teman-teman. Pilih opsi dan pilih tidak dan pilih selesai. Nah, kita tunggu. Di sini ada keterangan, teman-teman, tambahkan akun sebelumnya atau gunakan akun baru. Karena di sini menambahkan akun sebelumnya pada handphone ini, saya pilih yang menu paling atas, teman-teman. Agar ini handphone bisa masuk ke tampilan menu, caranya seperti ini, teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Masih proses mendapatkan info akun, kita tunggu lagi. Nih, sudah masuk di tampilan layanan Google-nya, pilih lainnya, terus pilih lainnya, lalu klik setuju, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada keterangan seperti ini, pilih aja keluar dan dapatkan pengingat. Dan kita tunggu lagi, tidak lama, teman-teman. Akan masuk di tampilan berikutnya. Nah, sudah masuk di tampilan metode buka kunci, pilih nanti ya. Di sini ada keterangan nanti, teman-teman nih. Pojok kanan bawah. Dan pilih nanti lagi, teman-teman. Dan teman-teman pilih berikutnya di sini. Dan lalu klik berikutnya lagi. Nah, di sini kita pilih berikutnya lagi, teman-teman. Nah, di sini kalian buang checklistnya semua. Ini aplikasi yang tidak penting, teman-teman, tidak perlu diinstal agar tidak memenuhi memori telepon, teman-teman. Nah, teman-teman buang saja semua checklistnya. Lalu klik lewati di sini nih pojok kanan atas, klik lewati. Nah, di sini sudah ada keterangan selamat datang, lalu klik mulai, teman-teman. Secara otomatis handphone sudah masuk ke tampilan menu tanpa ada pola atau sandi. Begitu caranya, teman-teman. Di sini saya tidak masukkan email atau akun Google-nya karena videonya biar tidak terlalu panjang. Oke, di sini saya akan coba nonaktifkan, saya coba nyalakan dan kita swipe nih. Tuh, mantep ya. Gak ada pola atau sandi lagi, teman-teman. Nih, mantul, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan sendiri ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.